Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Ardian Putra dari kelas 5 KRB. Di mata kuliah Cloud Computing ini saya akan menyampaikan hasil dari praktikum saya dalam bentuk laporan ini. Nah, di bab 1 ini ada belakangnya ciri-ciri pengembangan capability dan infrastruktur on-prime, tradisional menuju cloud computing, fleksibilitas dan skalabilitas menjadi proses utama dalam praktikum ini. Jadi di sini kita menggunakan Proximus sebagai database berbasis KEVM LXC, lalu ada PBS, ada Tronas dan ada Tronas menggunakan Tronas untuk mendukung fitur seperti AWS Data to HA. Nah, untuk masalahnya bagaimana kita mengintegrasikan beberapa kode Proxmox dalam cluster agar dapat dikelola secara terpusat. Dan kedua adalah mengapa di storage yang dilokasikan pada objek virtual NAS tidak terdeteksi oleh web antarmuka di UI. Jadi itu masalahnya adalah storage di performanya itu kebaca di terbatas jadi nggak bisa lanjut. Nah, teorinya ini kalau penting adalah dari pertemuan satu lebih adalah model yang digunakan untuk akses jaringan komputer dan daya komputasi yang dapat dikonfigurasi sebagai jaringannya, server, dan penyimpanannya. Teknologi pengaruh utamanya adalah virtualisasi menggunakan salah satu perangkat fisik yang menjalankan beberapa fungsi virtual secara isolasi. Nah, merujuk pada materi kedua, sistem harus memiliki rencana pemulihan jika terjadi bencana. Jadi setiap server itu seenggaknya punya satu backup. Jadi kalau misalnya ada masalah apa-apa dengan server utamanya, sistem masih dapat berjalan dengan server backup. Nah, untuk menjalankannya, ability up memerlukan shared storage. Jadi berbagi penyimpanan satu sama lain antar data center yang berbasis sistem file ZFS memberikan integrasi data yang tinggi mendukung protokol seperti ISG atau NFS yang dapat diakses oleh semua node dalam cluster. Nah, kemarin ini IP-nya, alamatnya, sebagai satu ada satu milik satu, kedua ada 69.10, address-nya 3124, runasnya ini 12, dan gateway-nya 689.5254. Nah, instalasi resource-nya, proses instalasi menggunakan dengan ISO Proxmox 8.0. Tahapannya meliputi konfigurasi FUDN, alamat IP statis dan aktivasi repositori dan subscription untuk memastikan layanan berjalan optimal pada lingkungan laboratorium. Nah, ini tempat ini adalah beberapa cluster. Misalnya, ini PP1 ditetapkan sebagai master node, jadi PP1 itu bakal jadi utamanya, dan PP2 itu disediakan sebagai node 2-nya. Nah, verifikasi salah satu ini setelah itu sih, setelah di berhasil antara PVR dan 2 muncul di UI-nya itu ada yang memungkinkan migrasi antar node itu terjadi. Namun ini belum sempurna karena saya belum share dari sebenarnya itu terhubung, jadi harus terhubung dulu. Nah, untuk konfigurasi PBS ini kita membuat akun user dulu pada BPS, lalu membuat data store-nya untuk menyimpan arsip, lalu kita menyalin fingerprint PBS konfigurasi data center di Proxmox. Nah, melalui Proxmox PS, PBS ditambahkan untuk pengujian depan melakukan backup pada kontainer CD191. Proses backup finish successfully menandakan koneksi antara IP 92.168/12. Namun, pada menu storage pada pulse tidak ada fisik yang terjadi, jadi nggak muncul di pulse-nya itu disknya. Nah, penyebabnya ini mungkin ya, salah satunya di situ belum ditambahkan secara default, hanya di sistem ada list tambahan untuk storage harus dibuat juga manual dari pengalaman. Nah, untuk incompatibility-nya, perubahan FreeBSD terkadang mengalami kendala, memang eh, kadang error jika menggunakan controller VRTU tanpa driver yang tepat disarankan menggunakan pengontrol SATA atau SCPI dan LSI 53C5895A. Coba ya, saya buat ininya dulu apa hmm, bikin disk baru berulang kali tetap gak bisa masuk juga ke lunasnya. Jadi nah, untuk kesimpulannya, praktikum ini telah berhasil menyelesaikan tahapan integrasi clustering dua Proxmox.
dan implementasi backup penguat database. Namun, infrastrukturnya belum mencapai tahap availability sempurna karena kendala seperti storage tadi yang nggak bisa terdeteksi. Jadi, saya nggak bisa lanjut ke aplikasi selanjutnya. Nah, setelah kendala diatasi, apabila ininya sudah ya, maka lanjutannya saya tinggal memasukkan fitur NFS di terminalnya, lalu menghubungkan storage-nya, data rumus, dan melakukan pengujian hardware. Lalu terakhir, ini yaitu load balancer-nya. Jadi tinggal itu. Ini untuk bukti artikelnya. Ini halaman terunasnya ya. Ini kemarin saya juga bisa bikin pool di sini. Di sini nggak mau muncul. Nah, ini untuk halaman tampilan Prosmos-nya, VM-nya. Ada PV1, PV2, MicroOT, WBS, dan Trunas. Jadi semuanya itu bisa jalan, nggak ada error. Nah, ini untuk dashboardnya, Trunasnya ini, pada memorinya, video model. Nah, ini gara-gara kemarin nggak bisa, jadi nggak bisa ada push yang nggak muncul juga di sini. Ini bisa dibuat. Dasarnya juga sama aja, nggak bisa muncul juga. Padahal sempat coba bisa, tapi ini nggak bisa lagi. Nggak tahu kenapa. Ini tampilan VM-nya. Ini V1 lancar, V2 lancar, clusteringnya bisa berhasil, VVE2 juga berhasil clusteringnya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.